Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau yang telah memberikan karunia kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat ihsan, dan juga tidak lupa kita lantunkan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Monika dengan NPM 22210202382 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas L dalam mata kuliah Fikih Mewaris dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Hasil Zina, dan Anak Lian atau bisa disebut lian. Nah, yang pertama, langsung saya akan bahas mengenai kewarisan anak dalam kandungan. Nah, materi yang pertama tadi, kewarisan anak dalam kandungan. Jadi, seorang anak atau bayi itu yang berada dalam kandungan bisa mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat. Yang pertama, bayi atau anak tersebut sudah ada atau sudah berwujud dalam kandungan ibunya pada saat pewarisnya itu meninggal dunia. Yang kedua, itu bayi atau anak yang berwujud dalam kandungan tadi dilahirkan dalam kondisi yang hidup atau tidak dalam kondisi yang meninggal dunia, dan tidak juga dalam kondisi sakaratul maut yang akan menuju kepada kematian. Nah, materi yang kedua itu anak hasil zina. Anak hasil zina itu sendiri berarti anak yang ada atau lahir di luar pernikahan yang sah. Nah, anak hasil zina itu bisa disebut dengan walad ghairu syar'i, sedangkan laki-laki yang menimbulkan kandungan tersebut disebut dengan ab ghairu syar'i. Nah, anak ghairu syar'i atau anak zina tadi atau anak hasil zina tadi tidak ada hubungan darah dengan ab ghairu syar'i menurut hukum. Nah, maka sebab itu tidak ada hubungan waris mewarisi di antara keduanya. Jadi anak hasil zina itu tidak dapat mewarisi harta warisan dari laki-laki yang menimbulkan kandungan tersebut. Dan semua ulama 4 mazhab pun sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina itu sendiri kan suatu perbuatan yang keji dan haram. Jadi tidak ada nasab antara anak hasil zina dengan bapaknya. Sedangkan menurut si anak hasil zina itu tidak ada nasab dengan kedua orang tuanya, baik ibu ataupun bapaknya. Lalu dalam KHI, kalau menurut KHI, anak hasil zina itu hanya memiliki nasab dengan ibunya saja, sedangkan dengan bapaknya dia terputus. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir itu tentang anak lian. Jadi anak lian itu anak yang lahir dari seorang perempuan dan yang dituduh zina atau dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Nah, anak yang dilahirkan tersebut dianggap anak hasil zina. Nah, pernyataan itu dilakukan dalam suatu sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri atau ibu dari anak lian tersebut. Maka akibatnya terputuslah hubungan suami istri dan dilarangnya untuk rujuk kembali atau melakukan pernikahan kembali. Dan akibat lainnya terputusnya nasab antara bapak dan anak lian tersebut, tetapi dengan ibunya tidak. Putusnya antara bapak dan anaknya itu karena tidak ditetapkan anak tersebut anak dari orang yang melakukan mula'anah atau si bapaknya tadi, tetapi tetap nasabnya itu dari ibunya atau orang yang melahirkannya. Dalam hukum Islam, orang yang menuduh seseorang melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi yang secara langsung itu melihat perzinahan itu, maka akan dihukum cambuk sebanyak 80 kali dan juga kesaksian dia di peradilan itu tidak diterima selama-lamanya, atau kesaksian dia di pengadilan itu tidak diterima selama-lamanya.
karena zina itu kan merupakan perbuatan yang keji kan. Nah, jadi untuk membuktikan atau untuk mengatakan seorang itu melakukan perbuatan zina juga butuh saksi yang benar-benar melihat kejadian itu secara langsung. Saksinya itu berjumlah 4 orang. Nah, jadi dapat disimpulkan anak Lian ini sebenarnya kedudukannya sama seperti anak hasil zina. Ia terputus nasabnya dengan bapaknya, tetapi dengan ibunya tidak. Jadi dalam hal waris mewarisi dia tidak dapat dari ayahnya. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.